bulan ini kita dipayungi dengan tema mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan subtema kita di sepanjang minggu atau usbu yang baru ini, menumbuhkan rasa cinta kasih pada Allah dan sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 hendak mengajarkan kita tentang bagaimana sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, kita mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga, tetapi juga kita menumbuhkan rasa cinta kasih kita pada Allah dan sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah relasi yang baik akan membentuk kedekatan yang kuat. Itulah yang dilakukan oleh Yosua dalam sepanjang sejarah perjalanan hidupnya bersama bangsa Israel, ketika dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan akibat dari relasi yang baik yang dia lakukan bersama Tuhan itu terbentuk kedekatan yang kuat antara Yosua dan Allah Israel. Hal ini juga yang hendak diajarkan oleh Yosua bagi kita sebagai keluarga Allah di tengah panggilan pengutusan kita di dunia ini. Yosua hendak mengajarkan kita untuk membangun sebuah relasi yang baik dalam rangka membentuk kedekatan kita secara pribadi, secara keluarga dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah menempuh perjalanan panjang, Yosua berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua sadar bahwa masa hidupnya sudah tidak lama lagi. Karena itu Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel, termasuk para pemimpin tiap-tiap suku di Sikem. Yosua mengumpulkan bangsa Israel di sana untuk upacara ritual peribadahan dan mengokohkan komitmen Israel tentang ketaatan hidup yang berkenan kepada Allah melalui ibadah. Yang dipanggil oleh Yosua dalam upacara peribadahan ini adalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Mengapa orang-orang terpilih ini yang dipanggil oleh Yosua? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan strategis dalam kepemimpinan di kalangan bangsa Israel pada masa itu. Mereka ini mewakili pengambil keputusan pada setiap pelaksana tugas dalam tanggung jawab mereka di tengah bangsa Israel. Dan mereka berdiri pada barisan paling depan menghadap Allah. Yosua menginginkan mereka ini untuk menjadi teladan dalam membentuk sebuah relasi yang baik dengan Allah, dan mereka harus menjadi contoh bagi generasi penerus Israel. Yosua kemudian berbicara dan mengingatkan mereka kembali tentang bagaimana Allah memanggil dan memilih mereka untuk menjadi umat Allah melalui bapa leluhur mereka Abraham, yang karena kehendak Allah sendiri, Allah yang telah membawa Abraham bersama keluarganya keluar dari negeri asalnya, dari seberang sungai Efrat, kalau sekarang daerah Mesopotamia, dari berhala-berhala yang disembah oleh Abraham,
dan menjadikan Abraham sebagai bapa bagi bangsa Israel. Yosua menceritakan kembali hubungan atau relasi antara Allah dan Israel yang dibangun dalam sebuah rentang sejarah yang panjang, yang dimulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, serta nabi-nabi yang diutus Allah untuk memimpin mereka menghadapi berbagai peristiwa iman yang diizinkan Allah terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Tetapi Allah menunjukkan penyertaannya dengan membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, menyertai mereka menyeberangi laut Teberau, menuntun mereka melewati padang gurun, membuat mereka menang terhadap pasukan-pasukan perang yang besar, menjamin kehidupan sehingga Israel tidak kekurangan apapun di sepanjang perjalanan mereka menuju Kanaan. Serta inti dari perjalanan ziarah ini adalah mereka dibawa masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan oleh Allah, yang berlimpah susu dan madu. Di Kanaan, Israel tidak lagi bekerja, mereka akan menikmati semua yang sudah disediakan. Dalam ayat 13 bacaan kita di sana dikatakan bahwa demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang akan diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Kalau kita mau bilang kehidupan yang terima gampang, Tuhan Allah sudah sediakan semua bagi Israel, sebuah anugerah. Tetapi di dalam kemakmuran, kejayaan, kelimpahan Israel ada tantangan yang memberi penentuan iman mereka kepada Allah. Dan tantangan itu adalah ketika Israel berada di Kanaan, mereka akan hidup bersama orang-orang asing yang tidak mengenal Allah, orang-orang asing yang menyembah berhala. Dan itu yang akan menguji ketahanan dan keteguhan iman Israel. Apakah mereka akan terpengaruh lalu menyembah berhala bersama dengan orang-orang asing di Kanaan, ataukah mereka akan tetap teguh pada komitmen iman mereka kepada Allah? Inilah yang diajarkan oleh Yosua sebelum Israel masuk ke dalam sebuah tantangan iman yang akan mereka hadapi. Yosua memberi pilihan terhadap umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah, kepada Allah yang pernah disembah oleh Abraham di seberang sungai Efrat, ataukah kepada Allah orang Amori yang ada di Kanaan, di mana Israel akan hidup bersama-sama dengan mereka. Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa, ataukah kepada Allah Yahweh yang telah menuntun Israel di sepanjang perjalanan ziarah hidup mereka. Dengan tegas Yosua menunjukkan sikap dan komitmennya sebagai seorang pemimpin Israel, tetapi juga sebagai seorang kepala keluarga, suami, bahwa apapun situasi hidup yang akan dia alami di Kanaan, apapun tantangannya, dia, Yosua, bersama seisi keluarganya hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh.
Keputusan yang diambil oleh Yosua ini berdasarkan relasi yang dibangun antara Yosua dan keluarganya dengan Allah, tetapi juga berdasarkan apa yang telah dialami oleh Yosua dalam sepanjang hidupnya terhadap peristiwa-peristiwa iman yang dilakukan oleh Allah bagi Israel, yang dilihat dengan mata kepala sendiri, yang dialami oleh Yosua bersama Israel. Yosua buat satu keputusan, pilihan dalam hidup sebelum melangkah memasuki kehidupan yang penuh dengan tantangan di Kanaan. Dia mengajak seluruh Israel untuk punya komitmen yang sama bersama dia, untuk menyatakan sikap yang sama, yaitu untuk tetap hidup setia dan taat kepada Allah. Segenap bangsa ini membangun komitmen dan mengikat perjanjian bahwa hanya kepada Allah saja mereka akan beribadah. Dan atas dasar komitmen Israel terhadap Allah, Yosua kemudian membuat ketetapan peraturan bagi Israel di Sikem dan menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah dan menjadi pedoman serta panduan bagi pelaksanaan ibadah Israel. Yosua juga membuat tempat kudus bagi Allah dan mendirikan batu besar di bawah pohon tarbantin sebagai tanda dan saksi perjanjian antara Israel dan Allah di Sikem. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita baca bagian firman ini, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28, apa makna bagian firman ini bagi kita sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen, sebagai persekutuan orang-orang percaya? Mengapa Yosua harus melakukan sebuah pembaharuan perjanjian bersama Israel? Karena Israel seringkali jatuh dalam dosa. Hari ini buat dosa, besok Allah bikin pengampunan, besok lagi buat dosa, diampuni, buat dosa. Itu yang terjadi dalam kehidupan Israel sepanjang sejarah perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Bertobat, minta ampun, buat dosa, dan seterusnya terjadi berulang-ulang dalam kehidupan mereka. Israel mudah sekali berubah dan tidak setia kepada Allah yang telah menuntun mereka. Padahal mereka telah mengalami begitu banyak peristiwa iman bersama Allah di sepanjang sejarah perjalanan mereka. Mujizat-mujizat yang Allah lakukan terjadi di depan mata mereka sendiri. Tetapi keraguan, ketidaksabaran membuat Israel sering melupakan Tuhan dan sering meninggalkan serta menduakan Tuhan dalam hidup mereka. Selain itu, Israel akan hidup bersama-sama dengan bangsa asing di negeri Kanaan yang menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Karena itu Yosua meminta mereka untuk membuat keputusan tegas, sebuah komitmen yang jelas dengan Tuhan, sebab keputusan dan komitmen mereka yang akan menentukan kehidupan mereka di Kanaan. Ayat 20 firman Tuhan kita bilang tadi, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu.
setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jika Israel ingkar janji, berbalik dari komitmen, maka akan ada akibat yang harus mereka tanggung dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, siapapun manusia, ketika dia menduakan Tuhan dalam hidup, akan tetap mendapat bagian dari Tuhan. Sebab Tuhan Allah Israel adalah Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Dia tidak pernah berkompromi dengan yang namanya salah dan dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar, dosa tetap dosa. Dan akibat dari dosa adalah hukuman. Dia beri kita kesempatan dan waktu untuk berubah, bertobat. Dan ketika kita meresponi anugerah Tuhan itu, maka kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi jika kita berbalik dari Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keputusannya bagi kita. Israel, umat pilihan, Dia pilih sendiri untuk jadi umatnya. Tapi kalau salah tetap dapat hukuman. Sama halnya Bapak Ibu dan saya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Tapi satu hal, ketika kita salah, kita akan tetap mendapat bagian, terkecuali kita bertobat dan mengalami pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita di minggu ini, di bulan ini, mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga, dan subtema menumbuhkan rasa cinta kasih pada Allah dan sesama. Maka Yosua dan Israel memberi contoh dan teladan bagi kita untuk bagaimana kita hidup dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui ibadah. Mengapa penekanannya pada ibadah? Paulus katakan ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu berarti betapa pentingnya ibadah bagi pribadi seorang Kristen, bagi keluarga rumah tangga Kristen, bagi persekutuan orang-orang percaya. Sebab hanya melalui ibadah kita dapat membangun relasi dengan Allah yang kita sembah. Bahkan kita dapat membangun relasi dengan sesama seiman kita. Semakin dekat relasi kita dengan Tuhan Allah, akan memungkinkan kita menjadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan. Semakin erat kita membangun relasi dengan Tuhan Allah, maka semakin besar rasa cinta kita kepada Tuhan. Kadang kita orang Kristen ini melihat ibadah bukan sebagai sebuah relasi, tapi sebuah kewajiban, keharusan, rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi biasa-biasa saja, tidak punya makna bagi kehidupan kita. Karena kita tidak menjadikan ibadah sebuah kebutuhan. Kita butuh ibadah dalam hidup kita.
untuk menumbuhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Kadang kita datang beribadah untuk mencari kepuasan, bukan untuk sebuah kemuliaan. Saya mau katakan bahwa ibadah bukan untuk sebuah kepuasan, tetapi ibadah yang kita lakukan adalah sebuah kemuliaan yang harus kita persembahkan bagi Tuhan Allah yang kita imani. Sehingga kadang kita pilih-pilih mau datang ibadah, nanti pendeta ini dulu baru kita datang, karena kalau dia khotbah bagus kita puas. Bukan kepuasan yang kita cari dalam ibadah, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Ini penyembahan yang kita lakukan. Penyembahan kita akan diterima tergantung pada bagaimana kita memaknai ibadah yang kita lakukan dalam relasi atau hubungan yang kita bangun dengan Allah. Maka sebagai pribadi Kristen, keluarga rumah tangga Kristen, persekutuan orang-orang Kristen, mari kita berperilaku dan berkomitmen seperti Yosua untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, persekutuan kita mezbah bagi Tuhan. Sebagai pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga, pertanyaannya, sudahkah kita bawa kehidupan keluarga rumah tangga kita dalam sebuah relasi yang baik dengan Tuhan untuk membentuk kedekatan kita yang kuat dengan Tuhan? Mari kita pulang renungkan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin di tengah keluarga, sebagai seorang pengayom imam, supaya dalam relasi dan hubungan yang kita bangun itu kita punya kedekatan yang intim dengan Tuhan, dan kedekatan itu yang akan membuat kita hidup dalam pertumbuhan iman yang baik dengan Allah yang kita imani. Sebab dalam persekutuan beribadahlah, di sana kita membangun relasi atau hubungan dengan Allah, tetapi juga kita membangun relasi dan hubungan dengan sesama saudara seiman kita. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi Kristen, sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen. Jadikanlah hidup kita, keluarga kita mezbah bagi Tuhan, dengan selalu menjadikan ibadah itu kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita akan rajin beribadah dalam persekutuan-persekutuan yang kita bangun di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.